perasaan hati yang kita harus tempatkan. Jadi kita jangan berpihak ke sana, jangan berpihak ke sini, tapi kita berpihak kepada Sang Pencipta. Apapun yang ada di alam jagat raya ini, sikapilah sebagai segala puja dan puji bagimu, ya Allah. Nah, kalau kita bisa menempatkan perasaan hati kita di sana, insya Allah perasaan dengki akan luntur, perasaan buruk sangka akan luntur, perasaan iri akan luntur. Para pemirsa, mungkin pada saat ini ada para pemirsa yang yakin, wah kayaknya pilihan saya si A ini harus jadi presiden. Tiba-tiba orang memberikan bukan si A, orang memberikan si B. Sikapi aja bahwa Allah Maha tahu. Siapa tahu si B ini memang yang terbaik buat negeri ini. Gak ada yang tahu, Allah yang lebih tahu. Jangan kita minterin Allah. Nah, misalkan sekarang pilihan kita adalah si B, ternyata tanggal 22 Allah memberikan si A. Sikapi aja bahwa ini memang pemberian Allah. Allah Maha tahu. Gak ada yang bisa tahu ilmu Allah. Kalau Allah berkehendak jadi. Siapa tahu ternyata si A ini yang terbaik buat kita dan negeri ini. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Mungkin negeri ini akan mengalami suatu apa, kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya satu, bahwa Allah itu Maha mengetahui, bahwa Allah itu Maha pengasih, bahwa Allah itu Maha penyayang. Nah, sikap-sikap seperti ini harus kita letakkan. Kalau tidak, kita akan terseret nanti dengan dengki. Kalau tidak, kita akan terseret dengan buruk sangka. Nah, ini akan membatalkan kesucian kita nanti. Ini akan membatalkan fitri kita nanti. Naudzubillah min dzalik, para pemirsa. Subhanallah, jangan sampai ini terjadi. Bayangkan saja, kita berpuasa, nahan lapar, nahan dahaga, nahan lapar dan dahaga tanpa kita sadari. Hati kita penuh dengan dengki, hati kita penuh dengan buruk sangka. Ini yang kita tidak kehendaki. Tanpa kita sadari, kita terseret. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu karena itu, maka mari pada saat malam kita sholat tarawih, kita renungkan apa yang kita ucapkan di dalam sholat tarawih. Oh, ternyata kita harus menghargai semua ciptaan Allah. Kita harus menghargai semua apapun yang terjadi di alam jagat raya ini. Nah, dengan demikian, sehingga pada siang hari kita praktek basmalah. Ya, katakanlah sekarang kita datangi orang yang berbeda dengan kita, kita tunjukkan kasih sayang, kita tunjukkan cinta kasih. Ini akan membantu kita menuju fitri. Bukankah itu tujuan daripada kita berpuasa? Untuk suatu hari nanti kita mendapatkan gelar sebagai manusia-manusia fitri. Dan manusia-manusia fitri ini, para pemirsa, ini mendapatkan reward dari Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, kalau kita betul-betul bisa menata hati kita, tidak terseret oleh iri, tidak terseret oleh dengki, kita akan dikasih reward. Sehingga kita bisa berdoa di malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita akan mendapatkan ijabah. Apa yang kita minta? Keluarga yang sakinah, anak-anak yang sukses, badan yang sehat, karir yang sukses, jodoh yang baik. Semua akan diberi. Semua akan dikasih oleh Allah. Allah hanya minta satu. Jangan kita kotori hati kita. Karena itu saya mengajak diri saya dan juga kita semua. Jangan kita terpancing oleh amarah. Jangan kita terpancing oleh dengki. Jangan kita terpancing oleh buruk sangka. Sikapi saja, tanggal 22, siapapun yang akan jadi presiden di negeri ini, itulah yang terbaik menurut Allah. Itulah yang terbaik menurut negeri ini. Menurut Allah, Allah Maha mengetahui, para pemirsa. Insya Allah kalau kita bisa meletakkan posisi hati kita seperti itu, kita layak mendapatkan malam Lailatul Qadar dan layak mendapatkan gelar sebagai manusia yang fitri. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya ya. Jadi menjelang pengumuman tanggal 22 ini bahkan ada yang bersahabat bertahun-tahun terputus persahabatannya. Satu rumah orang tua dan anak karena berbeda pilihan begitu ya. Orang tua mengusir anak itu, anaknya kabur dari rumah. Jadi ini bukan cerita-cerita yang aneh lagi, mungkin banyak kita mendengar sepanjang Pilpres ini ada banyak sekali perpecahan yang terjadi. Mudah-mudahan nanti tanggal 22 kita semua bisa lebih legowo dan menerima ini sebagai keputusan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita akan ngobrol dengan Ibu Lugiantari nanti. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah
terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak pada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ganas Gusti, ketemu lagi sama Patra dan Joy di Ganas Gusti. Yeay, 1 jam kita bakal nemenin kamu dengan 10 tanggal lagu di chart. Dan langsung kita mulai aja deh. Yaudah, sekarang nih. Sekarang Lihat. Biar fresh aja sih sebenarnya intinya. kita pengen nanya soal single baru lo berarti kan? Tanpa gue pengen liat lo yang ngomong tuh. Iya dong. Gue seumur-umur 5 tahun liat Vera, lo gak pernah ngomong ya. Pegang begini. Nah, Raka. Yaps. Apa kabar, men? Baik, alhamdulillah. Ada di peringkat 1 untuk minggu ini adalah Dari kisah-kisah Indonesiana dan Americana. Hingga news dan Hollywood Buzz. Semua ada di VOA Pop News. Apa yang kami hadirkan mungkin bisa mengurangi rasa stres Anda, lebih rileks, lebih santai. Paling dibutuhkan Zangsu matras ini, karena Zangsu matras ini bisa menghangatkan tubuh. Saya aja senang, apalagi mungkin ibu saya, orang tua di luar sana yang kadang-kadang pergi ke massage, pijat ya, atau pergi ke gym. ya, kalaupun kita lagi di depan TV ngobrol-ngobrol, duduk di atas sini juga No problem. iya. Ya, baik, terima kasih masih bersama kami. Sekarang saya pengen ngobrol dengan Ibu Giantari yang sudah ada bersama kita di sini ya. Ibu, alhamdulillah puasa berjalan lancar terus ya. Nah, Ibu Giantari ini salah satu pasien Pak Ustadz yang kena persoalan syaraf kejepit, benar ya Bu ya? Kenapa Ibu awalnya bisa kena syaraf kejepit, walaupun orang jarang tahu ya biasanya penyebab utama tuh apa sih? Saya juga nggak tahu penyebab utama. Tiba-tiba aja sakit Tiba-tiba gitu. sakit. Saya pikir ya cuman capek atau apa gitu kan, ya biasalah dipijit, diurut gitu. Ternyata lama-lama sakitnya itu nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk gitu. Jadi dari duduk ke berdiri itu sakit, nggak bisa, apalagi Kayak untuk ketusuk sujud. pisau gitu ya Bu ya, ketusuk-tusuk gitu rasanya. Udahlah, itu rasanya udah sampai ke ubun-ubun deh sakitnya, luar biasa sakit sekali gitu. Itu jadi awalnya dikirain cuma pegel-pegel biasa Iya, gitu ya. iya. Itu berapa lama Ibu? Saya sih menderita itu udah 11 tahun, Mbak. 11 tahun Iya. Apa saja yang dilakukan selama 11 tahun itu? Ya tentunya saya berobatkan ke medis, itu pasti. Di terapi juga iya. Ternyata ketergantungan mungkin ya sama obat. Memang kalau saya pas makan obat gitu, minum obat itu enak gitu loh. Tapi setelah obat habis sakit lagi. Akhirnya dilakukan terapi. Ya apa aja lah, diurut juga iya, di ahli-ahli saraf juga iya. Ternyata nggak ada hasilnya. Akhirnya juga ke alternatif yang saya harus minum herbal gitu ya. Ya saya minum aja, saya pikir juga bisa sembuh gitu. Ternyata malah mendatangkan penyakit lain. Jadi saya yang lambungnya jadi sakit, yang asam uratnya jadi tinggi, yang pengentalan darah, yang vertigo, yang telinga saya denging gitu. Karena kebanyakan obat mungkin jadi telinga itu denging dan kencang sekali. Saya ngobatin telinga aja udah ke beberapa dokter. Aduh, jadi komplikasi Iya, ya Bu, iya. ya banyak. Jadi gara-gara minum obat bertahun-tahun gitu Iya, ya. dan tambah nyesek kan, dadanya nyesek, cemas. Udah deh, nggak karu-karuan. Apa yang akhirnya membuat Ibu datang ke Pak Ustadz? Saya kan nggak bisa tidur. Setiap
tidur itu pasti jam 3 itu baru tidur, jam 3 malam saya nonton TV aja. Terus kebetulan Pak Ustadz pas siaran. Nah di situ saya terus oh iya ya, mungkin doa saya dijawab gitu kan. Beliau tayang itu mengatakan kalau berobat itu dengan medis, dengan kekuatan doa mungkin ini. Jadi saya yakin bisa sembuh. Berapa kali datang ke Pak Ustadz akhirnya? 5 kali, Mbak. 5 kali. Sekarang sudah selesai atau belum? Oh sudah, saya kan dari tahun 2012. Oh dari tahun 2000, ini ibu pasien 2012? Iya. Berarti sudah 2 tahun ini, alhamdulillah syarat penyakitnya nggak pernah. Enggak. Alhamdulillah, iya, bersyukur jalan sama Allah. lancar, berdiri, duduk, sholat, Iya. semua nggak ada gangguan ya sama sekali ya. Iya. Aduh alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah sekali. 5 kali terapi itu ketemu dengan Pak Ustadz. Saya 2 kali terapi itu udah batin saya udah enak, Mbak. Tadinya kan saya cemas terus kayak rasanya apa mau mati ya kayak gitu. Itu kan. udah pasti dirasa Iya, cemas kayak gitu. Jadi kayak Drop gitu ya. Jadi secara psikologis memang drop karena ada rasa sakit yang dirasakan setiap hari. Iya. Bangun tidur sampai mau tidur tuh rasanya nggak enak gitu ya. Iya, Bu, ya. apalagi kalau di jalanan gitu sering nggak sabar itu loh. Kalau kita nyetir gitu di jalan itu nggak sabar, kayaknya pengen marah, pengen ada ini sedikit, harusnya kan kayak gitu masalah kecil itu kan nggak perlu lah kita, tapi kepengennya marah gitu yang kayak gitu. Saya nih Iya. Apalagi kalau nyesek, tiba-tiba kita nyesek di jalan kan sakit, Mbak, nggak bisa ya kayak gitu lah. Sesek sekali. Alhamdulillah ya 2 tahun sama sekali tidak pernah kembali lagi penyakitnya. Pak Ustadz sedikit saja bahas mengenai ibu kekuatan doa yang akhirnya menyembuhkan ibu setelah 11 tahun bergelut dengan penyakitnya. Sekalian ditutup dengan doa, silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Ika. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, barusan tadi Ibu Lianti sudah menjelaskan kisahnya bagaimana beliau menghadapi sebuah cobaan dalam hidup ini sehingga akhirnya beliau bertemu dengan ijabah Allah. Ini artinya apa? Dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan cobaan seberat apapun, jangan kita pernah mengenal kata putus asa. Ingat bahwa Allah adalah Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saudara-saudaraku, sekarang kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah sebentar lagi kita akan juga memasuki Hari Raya Idul Fitri. Hari yang merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Hari yang dimana kita dinyatakan sebagai pemenang di dalam perjuangan selama 1 bulan penuh. Jangan sampai fitri kita terkotori oleh kotoran-kotoran hati, dengki, iri, buruk sangka, dan sebagainya. Bersihkan hati kita. Imbangi sholat tarawih di malam hari dengan praktek di siang hari. Tebarkan kasih sayang sebanyak-banyaknya. Jangan kita terpancing. Insya Allah sebentar lagi tanggal 22 kita akan menerima keputusan Allah. Bukan keputusan KPU. Itu adalah keputusan Allah. Itu adalah takdir Allah terhadap bangsa ini. Siapapun pemenangnya, siapapun presiden di negeri ini, sikapi bahwa itulah pemberian Allah. Dengan kita mensikapi seperti itu, insya Allah hati kita tidak akan terseret oleh iri, hati kita tidak akan terseret oleh dengki, hati kita tidak akan terseret oleh buruk sangka, hati kita tidak akan terseret oleh dendam. Sehingga setelah tanggal 22 puasa kita tetap terjaga kesuciannya, sehingga kita insya Allah akan bisa mendapatkan gelar fitri. Dan insya Allah kita sebagai manusia-manusia yang layak mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa, karena waktunya sudah sangat singkat, seperti biasanya sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha mengetahui. Berikanlah yang terbaik bagi kami. Berikanlah yang terbaik bagi kami. Berikanlah yang terbaik bagi kami. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Ibu Ludian terima kasih banyak. Untuk kita semua mudah-mudahan jangan lupa tetap nomor 3 Persatuan Indonesia. Terima kasih.